Nabi penutup para anbiya, Muhammad sang pemimpin para atqiya. Wahai Nabi penutup para anbiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan al-mukarram wa ja'alna min ummati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa waffaqna lil mutaba'ati al-iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله خير الانام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kembali puji syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan yang diberikan, tuntunan berkah daripada limpahan rahmat hidayah serta inayah juara. Kita dapat berkumpul berhadir bersilaturahmi dengan satu niat dan tujuan yang sama, yakni memperingati daripada kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam moga-moga senantiasa terlimpah dan tercurah atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan kerabat serta pengikut hingga yaumul kiamat nantinya. Moga-moga dengan demikian kita semua dijadikan umat Rasulullah dan dapatkan syafaat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang belum melihatkan Allah menghormati para habaib, yang belum melihatkan Allah menghormati Bapak pengasuh, yakni juga pemimpin Majelis Ta'lim Nurul Haq, yakni Tuan Guru Haji Kastarani sekeluarga. Yang belum melihatkan Allah menghormati para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat. Yang belum juga belum memuliakan Allah menghormati kepada para rombongan Maulid Rasul yang tadi telah melantunkan sayang-sayangnya, juga tidak ketinggalan kepada saudara yang telah tadi membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Juga ucapan ribuan terima kasih kepada Bapak pembawa acara dan segala panitia penyelenggara hari-hari besar Islam khusus peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pun juga yang memuliakan Allah menghormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para undangan yang dimuliakan oleh Allah. Peristiwa kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa satu kebaikan, membawa satu risalah, membawa satu rahmat dan keberuntungan bagi seluruh alam. Bagaimana tidak Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, jauh sebelum kedatangan Rasulullah, bagaimana perihal masyarakat Arab pada ketika sebelum dijahirkan Rasulullah, mereka penuh dengan keberadaan kemusyrikan, rusaknya akhlak serta peradaban yang tidak tertata.
kalau dibiarkan berlanjut akan mungkin menimbulkan kerusakan dan pun juga menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Namun demikian Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim tidak menginginkan perkara yang sedemikian rupa hingga terjadi berkelanjutan. Bapak Ibu masih ingat gak di dalam bunyi satu ayat Quran, Allahu khairul hafidhan wa huwa arhamur rahim. Tentunya Prabu, di tengah-tengah masyarakat Arab kota Makkah tatkala itu yang penuh dengan kehancuran dan kerusakan, ada sebahagian yang Allah pelihara. Jadi tidak semua, supaya menyatakan benar ayat Quran ini, Allahu khairul hafidhan, dan Allah yang maha sebaik-baik maha pemelihara, wa huwa arhamur rahimin, dan dia maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi ini pula yang disebutkan setiap pergantian masa Pak, fi kulli raksi sanatin mujaddidun, setiap pergantian masa harus ada pembaharuan. Kata orang sekarang apa? Reformasi. Asal jangan malam ini reformasi. Nah, mudah cukup nasi. Jadi setiap masa, setiap zaman ini ada pembaharuan. Oleh karenanya itu Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah berkenan kiranya mengutus seorang Rasulnya yang bakal nantinya tidak saja menyelamatkan bangsa Arab kota Mekah, tapi menjadi rahmat seluruh sekalian alam. Namun begitu, kepada siapa dulu dipilih orang yang nantinya sebagai wasilah perantara untuk melahirkan Rasulullah. Nah, dipilih dulu siapa orang. Terpilihlah dalam riwayat kitab Pak, orang yang nantinya sebagai wasilah perantara untuk melahirkan Nabi, yakni laki-lakinya dipilih Sayyidina Abdullah dan perempuannya dipilih Sayyidatuna Aminah. Kok cuma dua orang yang dipilih? Bukankah laki-laki Arab banyak? Tidak saja Sayyidina Abdullah, perempuan Arab juga banyak. Tidak saja Sayyidatuna Aminah. Kenapa dua orang ini dipilih? Kira-kira lah ya awal ini zamannya. Jadi kada tak pilih nang lain itu gue kurang SMS gitu. Jangannya banyak SMS kira-kira tak pilih. Maksud Allah memilih dua insan, Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah, karena dalam riwayat dan sepanjang sejarah dua orang ini tidak pernah dia melakukan maksiat, tidak pernah. Walaupun pakai gue di tengah-tengah maksiat, di tengah-tengah kerusakan, Allah peliharakan dua orang insan ini dari perbuatan dosa. Nah, makanya dipilih. Kalaupun kita kepingin, Bapak Ibu minta maaf, kalau kita ini kepingin dipilih Allah, pelihara diri secara syariat, pelihara diri pun juga di samping memohon daripada pemeliharaannya Allah. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, begitupun sebaliknya, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Nah, bukan pondokan telan. Nah, bilanya pondokan nang dapatnya pondokan juga. Mudah-mudahan, amin. Nyari, amin. Tahu berapa gram motor? Kita nyari, amin. Nah, laras kawin ya. Ini satu gambaran Pak. Laki-laki yang baik insya Allah akan dapat perempuan yang baik. Pun juga demikian perempuan yang baik akan dapat laki-laki yang baik.
seperti Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Lalu gimana kalau sebaliknya? Perempuannya lulusan pondokan pemati, sekalinya lakinya harus preman. Bagaimana? Ini Allah Ta'ala tak salah kan? Ada. Alhamdulillah kata preman, aku dapat istri lulusan pondokan. Lalu dia nabi begini, musibah anda dapat lagi preman. Sabar ya, kita Allah. Di dalam perawi Sintudur Habib Ali Sayyidatuna Asiyah kan disebutkan suami beliau siapa? Fir'aun. Padahal Sayyidatuna Asiyah orang yang beriman kepada Allah. Mengapa harus dapat suami Fir'aun? Orang yang tidak beriman kepada Allah. Ujian. Diuji. Nah kembali Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan ya Allah. Lalu bagaimana untuk bisa memindahkan nurnya Rasulullah ini ke rahim daripada Sayyidina Abdullah? Masya Allah, ingat sebagaimana yang diriwayatkan di dalam rawi Ad-Diba'. Siapa yang ngarang Ad-Diba'? Syekh Abdul Rahman Ad-Diba'. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala min maliki awjada nur nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri qabla an yakhluqa Adam min at-tin lazim. Betul? Cari di dalam juga. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah. Min maliki awjada nur nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri, yang telah menjadikan nurnya Rasulullah daripada nurnya Allah. Qabla an yakhluqa Adam, sebelum dijadikan Nabi Adam, min at-tin lazim, yang terbuat daripada tanah. Ada belum dijadikan Pak Aibwe, nurnya Rasulullah ini sudah bertasbih 2000 tahun masanya, belum ada dijadikan. Nurnya Rasulullah sudah bertasbih. Adam aja belum ada, apalagi Rasulullah. Nur Nabi sudah bertasbih, bahkan tasbihnya diikuti dan digiring oleh seluruh para malaikat. Barang siapa Pak Ibu yang mengetahui zikir awal nur, selawat awal nur, tasbih awal nur, Allah ampunkan dosanya 5000 tahun. Ada yang berumur 5000 tahun? Boleh berdiri? Nggih, belum panas juga kok. Maaf loh teman-teman. Duduk berdiri. Ini kasihan bebiniannya ada mulai artis. Ini artis Banjarmasin. Siapa yang mengetahui zikir awal nur, salawat awal nur, atau tasbih awal nur, Allah ampunkan dosanya 5000 tahun. Ya, Masya Allah. Belum tidak mencatatkan, cuma menyebutkan tiga. Paling kena catatannya lewat dulu. Yang pertama, la ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad wujud. Yang kedua, la ilaha illallah nurun haqqullah. La ilaha illallah nurun haqqullah. Majelis ini ngarannya nurun.
Ini tasbih atau zikir atau apa namanya selawat awal Nurul Haq. Maka ngaran majelis ini namanya Nurul Haq. Yang ketiga, La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. Ini yang ketiga, La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. Siapa yang dia membacanya dan dilazimkan, Allah ampunkan dosanya 5.000 tahun. Mana ada umat Rasul yang umur 5.000 tahun? Ada? Nggak ada. Tahun, Masya Allah. Sekarang Bapak Ibu jamaah yang sekalian yang dimuliakan Allah, belum pun juga nurnya Rasulullah ini dipindah ke rahim Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Allah dulu arah giring ke segenap surga untuk memberitahukan bahkan nantinya ini bakal dijadikan kekasihnya Allah. Apa kata bukti Allah Ta'ala memuliakan Rasul? Hadza sayyidul anbiya. Inilah nantinya kata Allah yang bakal menjadi pemimpin seluruh nabi dan rasul. Wa ajalul asfiya, menjadi orang yang terpilih. Wa akramul habaib, dan bakal menjadi nantinya kekasih Allah, kekasih Allah. Orangnya waktu belum ada, kabarnya sudah, kabarnya sudah. Bahkan sebelum kejadiannya Rasul, kabar dan beritanya ini pun juga sudah ada. Lalu Pak Ibu ini pindah Nurnabi, kembali ke rawi Simbudur Habib Ali. Fatamaqala hadan Nuh min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Sahih? Bisa hafal? Ya. Fatamaqala hadan Nuh, dipindah nurnya Rasul min sulbi Adam kasulbi Nabi Adam wa Nuhin kasulbi Nabi wa Ibrahim kasulbi Nabi Ibrahim, sampai lawan Sayyidina Abdul. Masya Allah. Ini yang kita cari. Makanya Pak Ibu Sayyidina Abdullah ini jadi rebutan perempuan, lagi perempuan bungas-bungas yang cantik-cantik. Ujar kubahnya beautiful. Ini ujar kiri-kiri beautiful. Lain ini apa? Ingat kan? Ini apa namanya? Inggris ada juga. Semua perempuan-perempuan cantik yang memiliki kekayaan, bahkan memiliki kehormatan, mereka menginginkan Sayyidina Abdullah menjadi suaminya. Tapi Allah sudah tentukan yang bakal jadi istri, yang bakal nantinya menjadi pendamping Sayyidina Abdullah, Sayyidatuna Aminah. Nah, Pak Ibu di sini di dalam kitab bicarakan, kalau pemangki kan banyak hafal kitab, sebabnya kan ngajinya ada kelas. Wadruk minal azwaji man masa'adat bi ta'ati. Ulang-ulang. Wadruk minal azwaji man masa'adat bi ta'ati. Hindari, jauhi, jangan sampai kita ini mempersunting perempuan yang mau dengan laki-laki, atau laki-laki yang ingin kepada perempuan yang menolong kita berbuat taat. Ya. Wadruk minal azwaji man masa'adat bi ta'ati. Hindari, walaupun cantik, kulitnya putih, punya kekayaan, tapi orangnya tidak beriman dan tidak berakhlak, ya, akan lebih baik kata Allah orang yang walaupun kulitnya hitam seperti saya. Promosi bukan apa-apa kalau
dikirim masalah buat lo. Akan lebih baik orang yang walaupun kulitnya hitam, walau miskin, tapi beriman dan punya akhlak. Itu kata Allah lebih baik. Tuh lihat yang dipilih Sayyidina Abdullah. Nah siapa? Siti Aminah. Tahu ini Nabi Samarinda dipilih orang gimana kan? Hancur Minah. Hadiah Minah. Ini gue kisah Siti Aminah. Bahari dulu tahu ya, mau nyanyiannya tuh hancur terus menahnya. Ini hancur Minah. Kenapa Minah hancur? Tahu apa kata? Ternyata oleh Allah jodoh dalam ikatan satu perkawinan sepasang insan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapatkan jodoh yang soleh dan solehah. Wah, nang nyari itu berarti hantar lagi. Waspada lagi. Ini patut diwaspadai. Ini bina nyari boleh kada tahu kita sungguh orang lawang. Bapak minta maaf kalau bahasa saya kadang campur, bisa ngerti lah bahasa Banjar? Ya alhamdulillah. Campur sari, bisa ngerti Bu? Ya alhamdulillah. Sekarang Pak, kalau Sayyidatuna Aminah dapatkan jodoh Sayyidina Abdullah, begitu pun sebaliknya. Dan dari mereka berdua inilah yang nantinya bakal melahirkan Rasulullah. Masya Allah Pak, tidak akan kita dapatkan keturunan dan zuriat yang soleh dan soleh. Minta maaf, biar dianggap nantinya kalau ada yang disebutkan sifatnya rahasia, jaga itu, ini penting. Tidak akan kita dapatkan keturunan zuriat yang soleh dan soleh kalau cuma kita nikah. Sekali lagi, kalau kita nikah jahil. Nikah jahil tetap rukun nikah ada berapa? Pertama, ada mempelai laki-laki. Yang kedua, ada mempelai perempuan. Yang ketiga, wali dari pihak perempuan. Yang keempat, 2 orang saksi yang hadir. Dan yang kelima, ijab kabul. Kalau yang 5 perkara ini terpenuhi, maka sah secara zahir. Kalau yang 5 tadi terpenuhi, maka sah secara zahir. Namun Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, kalau cuma sah secara zahir, Allah minta reda. Kalau ini agak apa namanya tertuju lawan kita berada. Siapa yang cuma nikah jahil, ada tahu nikah batin, jangan harap dapat anak soleh dan solehah. Tidak bisa. Tidak bisa. Nikah batinnya seumur hidup sekali. Tuh Nabi Adam siapa kawin? Ada yang tahu? Dan bagaimana kawin ini? Ayo ngomong. Ada ngomong. Kalau bapak penghulu tidak tahu tentang nikah batin, gimana bisa memberitahu kepada umat? Wallah, demi Allah, kalaupun orang sah nikah jahil tapi tidak mengetahui nikah batin, maka sepanjang umurnya berzina. Wallah, sepanjang umurnya berzina. Sah secara jahil, namun batinnya tidak sah. Sekarang belum beritahu, seumur hidup sekali. Caranya. Tapi nikah jahil dulu, supaya ingin dapatkan keturunan soleh dan soleh. 2 suami istri pakai berwudu dulu, berwudu. Usai berwudu, bas
sambung diturun. Apa yang dibaca? Yang pertama, masing-masing membaca istighfar 3 kali. Silakan mau istighfar yang mana? Sekurang-kurangnya Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Baca istighfar 3 kali. Yang kedua, sama-sama membaca surah Al-Fatihah 1 kali. 1 kali. Dan yang ketiga, membaca 2 kalimat syahadat. Afdalnya membaca syahadat awal. Tahu nggak syahadat awal? Kalau nang ajarin nang sudah jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini syahadat awal. Kalau ada tahu syahadat awal ada apa? Ujar nang lagi asyhadu an la ilaha illallah, ujar nang bini wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Afdalnya syahadat awal. Bagaimana? Asyhadu anni Ahmad Ainul. Ulang. Asyhadu anni Ahmad Ainul. Lalu ujar nang bini anal. Sambung aja langsung. Anal. Lalu apa ujar nang laki? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Baluk lagi, baluk umum, baluk sabar. Anu gue yang umbut bila umbut ketek. Jadi ayatnya apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nah, ini ayat yang dibaca oleh suami. Lalu ujar suami, "Mada." Bisa didengar nanti terlalu kecil. Bisa didengar? Mada, keluar engkau daripada tubuh. Madi, keluar engkau daripada hati. Mani, keluar engkau daripada nyawa. Manikah, keluar engkau daripada rahasia. Apa itu mada, madi, manikah? Ini berarti nanti pada akan mada itu waktu banyunya airnya di tantaran. Kan sudah kawin belum? Kamu sudah tak mau nikah? Sudah kawin belum? Nangaran mada itu waktu banyunya airnya di tantaran. Nah, waktu di tantaran airnya itu mada. Waktu airnya di helm BM. Nah, waktu airnya di helm namanya mati. Waktu di ujung manik, begitu keluar namanya manika. Nah, begitu keluar namanya manika. Nah, ini lalu ujar nang laki pula, keluar engkau dengan izin Allah, keluar engkau dengan takdir Allah, keluar engkau dengan kehendak Allah, keluar engkau dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum selesai. Wahai malaikat kiraman katibin, bukai pintu Sayyidatuna Khadijah, bukakan pintu Sayyidatuna Aisyah, bukakan pintu Sayyidatuna Maimunah, bukakan pintu Sayyidatuna Salamah, bukakan pintu Sayyidatuna Fatimah Zahra, bukakan pintu Jannatun Na'im, dan tutup pendarahan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru suami memberi salam dengan istri, Assalamualaikum ya kabar rahmah. Ujar Nabi ini, istri menjawab, Waalaikumsalam ya kabar rahim. Hanya berhubungan sekali seumur hidup. Mustahil ingin dapat keturunan yang soleh dan solehat. Nikah batin tidak tahu. Belajar. Karena bakal nantinya
dari Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah menjadikan Rasulullah. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, maka Rasulullah dikandung oleh ibunda beliau yakni Sayyidatuna Aminah Zahra. Dalam kandungan ibunya beliau. Namun bagaimana Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah yang sudah Tuhan janjikan dapatkan kemuliaan yang begitu amat besar, Allah berikan pangkat yang begitu tinggi, apakah beliau menerima? Apakah beliau menerimanya dengan begitu mudah? Tidak. Rasulullah pakai dapatkan pangkat ini tidak begitu saja. Semakin besar pangkat seseorang, semakin besar pangkat orang, semakin tinggi martabat seseorang, maka semakin pakai besar pula ujian dan cobaan. Tidak mudah. Orang bilang semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Bagaimana tidak kencang? Di bawah pohon ada yang goyang. Ya aku kahan dikiranya hantu. Langkah 1000. Semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Allah janjikan kemuliaan, kebesaran dan pangkat yang tinggi kepada Rasulullah. Namun Allah juga berikan ujian yang begitu besar lawan Nabi. Ujian yang pertama apa? Sejak dalam kandungan orang tuanya, Pak umur 2 bulan dalam kandungan ibunda beliau, ayahanda beliau yakni Sayyidina Abdullah sudah terdahulu berpulang ke rahmatullah. Nabi belum sempat melihat bagaimana raut muka Abah Sidin, ayahanda beliau, Pak Ewan yang laki-laki, bagaimana raut mukanya. Sudah meninggal dunia. Ini ujian pertama. Ujian pertama. Bagaimana tidak sedih Sayyidatuna Aminah? Barusan Pak Ewan baru saja ingin mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kok begitu cepat Allah memberikan ujian dan cobaan. Pak, kita kembali satu hadis. Idza ahabba abda, kalau Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka diuji. Nah Bapak Ibu, jangan jahat sangka kepada Allah. Kalau Allah cinta kepada hamba, diuji. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Wa in sabara jitabahu, kalau sabar maka bakal nantinya jadi kekasih Allah. Wa in radiyastafahu, kalau redo ikhlas menerima ujian dan cobaan, maka Tuhan pilih jadi kekasihnya. Terserah aja. Ini biasanya nak ada sabarnya ibu-ibu minta maaf. Tuh ibu-ibu yang di Banjarmasin, kalau ada di sini banget lagi. Ibu-ibu biasanya kurang sabar mendengar suami saja bawa perempuan, waduh, baru datang suami sudah piring cangkir habis semua pecah. Bagaimana suami tidak membawa apa namanya perempuan, suaminya kerja tukang ojek. Ayo gimana, mau perempuan enggak? Nah makanya kalau ada berita yang macam-macam jangan dulu diterima. Ini baru kabar burung, ini baru mendengar berita, waduh. Ya gak bisa lakinya di smackdownnya. Kayak apa ada di smackdownnya, lakinya kayak Daus. Daus kan sebelah Daus kan, ini lakinya kayak Daus, bininya kayak siapa?
si beropean. Ayo, tapi halus daus, banakan juga nih. Ujar ibu-ibu di Banjarmasin, gue guru, ulun tidak takut besarnya dan kecilnya, yang saya takutin itu airnya. Betul. Kalau airnya itu kan saya ingin tembus. Oh, ayo ini beginian ini dia ada takutan ganal halusnya, karena kiat nih ganal halus tak mungkin di mamahnya juga. Ini yang ditakutan ibu buahnya bajunya. Wah, gitu, itu tetangga. Ini baju tetangga boleh. Jadi baju jangan suruh. Jadi pokoknya malam ini kita sampai pukul 2. Akor, ulun nggak ada. Pokoknya bila ulun apa, mana apa begitu. Ulun teruskan Bapak Ibu sekalian. Jadi sabar. Ini ujian pertama dulu yang diterima oleh Rasul sekalian ibunda Rasul. Namun Allah ingin menghibur kekasihnya, ingin menghibur ibunda Rasulullah yakni Sayyidatuna Aminah yang di tengah-tengah kesedihan. Pak Bu, kalau kekasih Allah ditimpa ujian sedih tidak? Sedih tidak? Kalau kamu bilang sedih, kenapa syair tadi dibaca? Busyara kalau ada kata Al-Quran lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tidak mungkin kekasih Allah bisa sedih, sedangkan Quran bilang ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini secara zahir saja. Kalau batin mereka sudah redho, sudah ikhlas, sudah terima apapun yang terjadi. Secara zahir aja, masa ada suami meninggal ketawa, nah ini berarti tak kawin pulang. Nah, udah, ya kayak itu begini nih mau. Tapi kadang-kadang di situ. Jadi secara hakikat tidak. Namun Allah kepingin menghiburnya. Allah menghibur Sayyidatuna Aminah saat dalam mengandungnya Rasul, saat mengandung Rasulullah. Tapi hiburannya berbeda dengan kebanyakan orang, Pak. Maaf, kalau di tengah-tengah kita punya anak yang sedang hamil, punya istri Pak Bu yang sedang hamil, kadang-kadang suami kepingin menghibur, ternyata hiburannya, aduh, ini bagianan hiburan nek odong-odong, nyaman kan nek odong-odong bagianan. Mungkin sakit tuang tidak dua kali bayar buat tidak. Oke, mana dalam paru. Namun hiburannya Sayyidatuna Aminah apa? Nah, jaga lagi. Kita kembali ke rawi Maulid berjanji. Kita berjanji. Antum apa ya? Berjanji. Allah menghibur Sayyidatuna Aminah saat mengandung Rasulullah yang di tengah-tengah dalam kegelisahan dan kesedihan. Wa ubiyatuhu bil manam. Datang satu malam malaikat Jibril dalam mimpi Sayyidatuna Aminah. Wa ubiyatuhu bil manam. Faqilalaha, dan mengatakan kepada Sayyidatuna Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Aminah, engkau sedang mengandung seorang pemimpin seluruh nabi dan rasul dan sebaik-baik manusia. Masya Allah.
Wasamihi idza wada'tihi Muhammad. Kalau nanti dia lahir, namakan dengan nama Muhammad. Fa innahu satuhmadu uqba, karena Muhammad namanya bakal terpuji dan dipuji. Malaikat Jibril menghibur di dalam berjanji, wa ubiyatumuhu bil manam bagi lelaki, innaki kad hamalti bisidil alamin wa khairul bari. Ini bakal jadi manusia sebaik-baik manusia. Nanti ujar Jibril, kalau dia lahir namakan dengan nama Muhammad. Nah, ngaran Nabi Muhammad. Oleh karenanya minta rela, minta maaf. Nabi bilang, Pak Ibu, man wulida salasatu auladin, barang siapa yang dia punya anak 3 orang laki-laki, falam yusamma ahaduhum Muhammadan, faqad jahilan. Ya Rasul yang bilang, belum cuma nyampaikan, maaf, siapa punya anak 3 orang laki-laki, tidak satu pun dikasih nama Ahmad atau Muhammad, kuitannya bodoh. Maaf, Rasul yang bilang, betul betul, Rasul yang bilang, Rasul. Ada ulun yang ada anak. Makanya setidak-tidaknya kalau udah punya anak laki-laki, cucu, umpama punya anak laki-laki, tidak satu pun yang bernama Muhammad atau anak cucu, ada cucu buyut, ada buyut belaki pulang dia. Itu aja. Ngomong tidak terus. Jadi seikum barang ada pengaran Ahmad atau Muhammad. Ini secara zahir ittifaq dengan Rasulullah, mencontoh Nabi. Namun, ulun pada akan isi, siapa yang dia tidak mengetahui hakikat Muhammad, dengar baik-baik semua, kalau ingin selamat, siapa yang tidak mengetahui hakikat Muhammad, tidak diakui umat Muhammad walau sudah sholat, tidak. Siapa yang dia tidak mengetahui hakikat Muhammad, tidak Allah akui hamba Allah dan umat Muhammad. Nah. Tidakkah dia baca di dalam Burda? Masya Allah. Dalam Burda, bisa hafal Burda? Kita baca Burda. Syarafidin Muhammad bin Sa'id al-Busiri bilang, wa kaifa yudriku bid dunya haqiqatan qawliya mutasallahu bil ulumi. Ibu biasanya baca Burda. Ada. Ulang. Ini penting untuk selamat. Wa kaifa yudriku bid dunya haqiqatan sedangkan kita berbuai oleh lamunan, tidur, tak pandang jahil. Ini nang duduk kali siapa? Untuk mengetahui alam serta isi kembali. Kalau Rasulullah dijadikan daripada nurnya Allah,
Bukankah sudah dibicarakan dalam rawi Simtudur Habib Ali, innallaha khalaqa qabla al-asya nuran Nabi Muhammad SAW min nuri. Sesungguhnya Allah Ta'ala jadikan, sebelum dijadikan segala sesuatu, itu Nur Muhammad yang terbit dari zatnya Allah. Artinya Pak Bu jagain, Allah Ta'ala ini ingin dikenal. Kuntu kanzan makhfiyah, aku kata Allah berada pada satu perbendaharaan yang tersembunyi. Tuhan ingin dikenal. Nah, orang menamakan ini Zatul Bukti. Zatul Bukti. Saat Tuhan sendirinya, belum ada sesuatunya. Langit bumi belum ada, surga neraka juga belum ada, arsy dan kursi juga belum ada, kosong. Aku ingin dikenal. Ujar Tuhan, aku ingin dikenal. Lalu Tuhan menamakan dirinya Nur. Ngerti? Tuhan menamakan dirinya Nur. Kemudian Nur ini jahir semesta alam dalam berbagai macam rupa dan bentuk. Lalu bangaran Muhammad, sakamani Muhammad, lalakian kebeginian Muhammad. Jangan kada pinanggu, Pak. Tuan-tuan guru benar. Siapa yang pian bacakan selawat tadi? Kalau nang di Madinah kultus, tidaklah pada ketika kita bersalawat melainkan memuji diri. Kenali Muhammad. Kenapa tidak kenal Muhammad? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh suri tauladan yang baik bagi diri Rasulullah untuk kita tiru, untuk kita contoh. Liman kana yarjuhu, siapa nak angkat batamu Tuhan. Kalau Rasulullah dari nur, kita pun dari nur. Jadi biar bersalawat tadi memuji siapa? Enak. Ada kayak apa nak batamu Nabi mengoli nanti. Siapa yang dipuji? An-Nabi hadirin i'lamu 'al-mayatin. Hadir. Ini hakikat Rasulullah ya. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tazallahu bil qulub. Kayak apa? Dia aku iman Muhammad, kita tahu Muhammad. Makanya bila bersalaman, apa dibaca? Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad. Bila pengantin datang, Allahumma sholli ala Muhammad. Pengantin. Ya Allah. Maka jadi uswatun hasanah Rasulullah untuk kita contoh bagi anak kenal Tuhan, bertemu Tuhan, wali yaumal akhir, ada selamat dunia akhir contoh Rasulullah. Rasulullah daripada nur, kita pun sembunyian dari nur. Kenapa? Nurnya Allah ingin dikenal, menamakan dirinya Nur Muhammad. Nur Muhammad jahir semesta alam, maka alam ini bangaran Muhammad. Ngerti orang? Orang ngerti? Yang dari Nur Muhammad. Maka barang siapa yang memesrakan, memusahadahkan, meresapi nur yang ada pada dirinya dan wujud semesta alam, sama memesrakan Tuhan adalah zat Allah itu bernama Muhammad. Sekali lagi, jangan mencari Tuhan lagi. Ini majelisnya kalau pantas belum bicarakan ini. Zat Allah itu bernama Muhammad, dan Muhammad itu adalah wujud rahasia Allah namanya dan sebenar-benarnya, yakni wujud dan jasad nyawa beratan. Wujud dan jasad nyawa beratan ini Muhammad.
Kenali dulu bujur-bujur dari nurnya tadi. Makanya punya ada nurnya Rasulullah nih, ada alam serta isi. Laulaka ya zinatal wujudi maqab 'aishi wala wujudi. Ya yang ada dan nurnya Rasul ada dia. Jadi kita sekarang ini hadir berkat Rasul yakni nur. Begitu nur jahir bangaran Rasulullah, sempurna kejahirannya bangaran Muhammad. Jadi sealah ini Muhammad Rasulullah. Ada boleh bakaku lah, ada boleh bakaku ini Muhammad Rasulullah, ada boleh. Kenali pada hakikat. Siapa yang ada tahu itu ada diakui hamba Allah dan umat Muhammad tidak. Biar hirang dahi sudah hilang. Tidak. Makanya masyarakat nurnya mati dia kan itu ada selamat. Hanya ada mengetahui nurnya itu. Makanya peringatan Maulid jangan main-main. Tuan-tuan dulu, kau bicarakan Rasulullah padahal kau tak kenal Rasulullah, kau dilaknatnya Allah. Jangan bicarakan Rasulullah sedangkan kita tidak mengenal Rasulullah. Apa cuma amplop yang ingin didapat? Kalau lu nak amplop ada suruh baca di sini, kurang awaknya di Banjar, kurang awaknya karena awak pula saya mancing. Kalau cuma memuji Rasul sampai ke sini diperbaiki cukup. Kenali dulu Rasul, beritahu nanti ulama-ulama pondok, hati-hati. Innal ladzina kafaru min ahli kitab. Begitu banyak orang kafir ahli kitab juga bisa baca kitab, punya banyak kitab. Wal musyrikin badina jahannam, masuk neraka karena tidak kenal diri. Lama-lama di pondok pulang cuma bawa kitab, kenapa? Tidak ma'rifat. Orang dulu Datuk Kalampayan ngaji di Mekah tidak cuma bawa kitab, juga ma'rifat. Datuk Sanggul ngaji ke luar negeri, ke Timur Tengah, tidak saja bawa kitab tapi juga ma'rifat. Tidak mencontoh. Kenapa? Hati-hati kalau cuma bisa baca kitab dan cuma hafal kitab, beritahu nanti. Kalau umpamanya ada di antara dia yang tidak terima, belum ada di Banjarmasin dan hati-hati. Ini bukan sekedar cuma memperingati, betul-betul Rasulullah jadikan sesuatu hasanah. Siapa yang mencontoh Rasul zahir dan batin, liman kana yarjullah, bakal ketemu Tuhan, bakal ketemu Tuhan, wal yaumal akhir, bakal selamat dunia dan
cuman jahirnya saja gimana? Allah marzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran zahiran wa batin. Kenapa jahirnya aja? Kenalin. Sekarang saya tanya, bagaimana bisa buktikan kalau salawat itu sholat yattasilu biha ruhul musalli alaihi? Coba jawab. Saya tunggu. Antum baca terus. Saya tunggu. Ada yang jawab? Bagaimana bisa kata Habib Ali salawat itu langsung sampai kepada ruhnya Rasulullah? Ayo tolong dijawab. Ada yang berani jawab? Sedangkan kita tidak kenal Muhammad. Kalau pian-pian ini langsung salawat itu sampai kepada diri, Muhammad berapa huruf? Muhammad berapa huruf? 4 huruf. Dengar baik, siapa yang dia bersalawat ini pakai buat apabila dia rutinkan membaca maka ahli surga, dan apabila dihadiahkan kepada ahli kubur bebaskan siksa. Dengar, sallallahu ala Muhammad huwallahu mulkuhul mamdud min Muhammad sampai. Yang kedua, sallallahu ala Muhammad huwallahu hauduhul mamdud hak Muhammad. Kenali dulu Muhammad apa itu? Sallallahu ala Muhammad huwallahu muhitun bil mawjud. Dan yang terakhir dan sallallahu ala Muhammad huwallahu dawamu bil maqamil mahmud. Kenal ya Muhammad? Muhammad mulkuhul mamdud hauduhul mawrud muhitun bil mawjud dawamun bil maqamil mahmud. Selamat. Itu salawatnya langsung sampai karena udah kenal kepada Muhammad. Sholat yattasilu biha ruhul musalli alaihi Allah sahih. Gimana bisa sampai? Kenapa harus bersalawat jangan ke atas? Jawab. Apa ada yang turun? Ibu ada yang turun dari atas saat asal orang hadirkan belum beritahu supaya mengetahui hakikat Muhammad. Tadi kan sudah ulun kenalkan, Tuhan ingin dikenal menamakan dirinya Nur. Begitu Nur jahir bangaran Rasulullah, sempurna kejahirannya bangaran Muhammad. Berarti wujud alam serta isi daripada Nur, dan Nur rahasia Tuhan. Wujud alam serta isi pian bilik wujud Nur itu hakikat Muhammad. 4 kata: wujud ilmu, nur subuh, wujudnya ada ilmu dengan pengetahuan yang sahih yang benar. Itu adalah nur dengan tilik batin yang namanya subuh. Nah itu hakikat Muhammad. Itu hakikat Muhammad. Yang kedua adalah Allah Ta'ala ingin dikenal menamakan dirinya akan nur. Lalu nur ini menyebut dirinya ana abul arwah wa adamu abul basar. Aku bapak sekalian ruh dan bapak sekalian jasad. Berarti jasad ini nama kesempurnaan ruh paku. Ruh dan jasad itu satu. Jangan dicerai-beraikan. Kalau ada yang hancur, jangan diceraikan. Tolong jangan diceraikan ruh dan jasad. Ruh dan jasad itu satu. Adalah jasad nama kesempurnaan ruh. Begitu ruh sempurna bakalan jasad. Dan ruh daripada nur. Sedangkan nur rahasia Tuhan. Nah, jelas itulah hakikat Muhammad. Allah mau bukti lagi? Ya bayyara wa la yara wa fadluhu amma wara bin
liman ilaika qad sara ruhan wa jisman lamira. Lihat ini siapa? Ruhan wa jisman lamira. Ya, mau dibilang apa? Biasa. Padahal dia ruh. Mau dibilang ruh, padahal sudah jadi jasad. Inilah kesempurnaannya Rasulullah yang menjadi petunjuk suri tauladan dan kita harus ikut di Madinah. Kalau dia tidak kenal sampai biar pulang balik Makkah sudah selamat. Mara'at ainun wa laysat. Ya, nampian lihat kan? Mara'at ainun wa laysat min aqafil wa makanya jangan menghina orang, jangan meremehkan orang. Sudah bisa apa? Hah? Hati badak adab, pandang wujud yang benar. Inilah Rasulullah contoh. Masya Allah Pak, apa yang terjadi saat Rasulullah dilahirkan, apa yang terjadi saat Rasulullah dijahirkan, apa yang diriwayatkan di dalam Maulid Syaraful Anam. Pokoknya beritaan Maulid kita baca sampai berjanji Syaraful Anam. Nah, tadi sudah tiba, sudah Absi, sudah Burdah, sudah Al-Azab nanti dulu. Ini Syaraful Anam. Pada ketika ibunda Sayyidatuna Aminah, ibunda Rasulullah melahirkan Rasulullah, bagaimana? Di dalam kitab Maulid Syaraful Anam bilang, "Wulidul Habib wa misluhu la yulad." Dilahirkan Rasulullah sepertinya tidak dilahirkan. Bagaimana? Kenapa? Wulidul Habib wa nuruhu yatajaddaru. Dilahirkan Nabi kita yang mulia, ujar Sayyidatuna Aminah, nur yang menyertai Rasulullah. Masya Allah. Ibu, tidak bisa bilang Sayyidatuna Aminah nifas, tidak bisa. Mondok, kita pilih aja nah paling bawah, sekurang-kurang nifas, paling kurang nifas. Tidak usah ditanya ibu-ibu yang nifas. Kalau laki-laki tidak pernah nifas, ibu paling kurang nifas. Pernah nifas? Belum kawin? Syukur. Kalau sudah kawin atau sakit kepala enggak? Ibu paling kurang nifas berapa? Oh, saya bertanya dijawab dong. Gimana Bapak? Bapak-bapak juga harus tahu fikih karena jadi imam di rumah. Paling kurang nifas langsung setitik. Yang paling biasa 40 hari, paling lama 60 hari. Kalau lebih 60 hari sakit kepala laki. Sakit kepala. Kalau lebih 60 hari itu wajib mandi dan sholat karena itu darah istihadah. Kan bikin begitu. Sedangkan Sayyidatuna Aminah tidak ada tanda-tanda nifas, tidak ada, walau setitik. Bagaimana bisa mengatakan bahwa Rasulullah dilahirkan? Yang pantas zohir, yang pantas zohir. Kalau lahir itu dari buah hira. Paham ibu?
kalau lahir dari kelahiran. Nabi tidak begitu. Ini khususnya bagi Rasulullah, orang dimuliakan. Makanya Nabi dikatakan orang yang suci, orang yang bersih, bukan delail. Ibu delail. Siapa yang ngarang delail? Sayyid Abi Abdillah Sulaiman Al-Jazuli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Thahir. Sayyiduna Thahir. Di Senin awal ini, Senin awal, nama Rasulullah itu 201 yang disusun oleh Sayyid Abi Abdillah Sulaiman Al-Jazuli dari ayat Quran dan hadis-hadisnya Rasul. Senin awal. Salah satu yang 201 Thahir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Thahir sallallahu alaihi wa sallam. Thahir. Orang yang bersih, orang yang suci. Tidak bisa dibilang Nabi lahir, tidak bisa johir, karena waktu itu yang melihat Nur Ujar Aminah. Bahkan Nabi sudah ada bakal cungkungan. Ya orang bersih. Makanya itu Pak Aiwe saking bersihnya Rasulullah kembali kepada Simkudur. Waqad warada annahu sallallahu alaihi wasallam wulida maktuna. Ini tangan ulun di dalam rawi Simkudur Habib Ali. Ini kitabnya betul. Di dalam kitab hadis Nabi bicara waqad warada annahu sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan maqhulan maqtu asr. Rasulullah saat dilahirkan Nabi sudah bersunat. Nabi sudah bersunat. Bahkan Pak Aiwe Rasulullah sudah berjalan dan pusat Nabi sudah batata. Ini menandakan Rasulullah bersih. Masya Allah. Sekarang apa yang kita contoh bagi Rasulullah? Kalau betul-betul Rasulullah jadikan uswatun hasanah, apakah mesti kita lahir juga bersunat? Tidak. Hati-hati istinja. Tolong istinja beres. Kenapa Rasulullah lahir sudah bersunat? Ini Nabi menggambarkan lawan umat supaya istinja dibereskan. Siapa yang ada beres istinja, ibadah tidak diterima, dapat siksa kubur lagi. Betul? Jangan cuma tahu istinja jahir. Istinja jahir belajar di fikih, airnya mutlak. Hilangkan baunya, warnanya, dan rasanya. Ini secara fikih. Istinja batin enak. Siapa yang kada tahu istinja batin dalam kubur dapat siksa dan ibadah ada diterima. Bu, berapa umur istinja batin? Hati-hati. Kalau tidak tahu istinja batin, tidak ada yang diterima ibadah. 5 waktu dalam sehari semalam mana bisa diterima. Ini yang di dalamnya apa? Ibu, yang di dalam ini apa? Bila tidak mempelajari istinja batin, najis umrah. Ini di bawah semuanya. Gimana? Bisa ditinggal? Nah, kayak apa belajar? Kenali diri. Nih lihatin. Ini hinak ini termasuk nama lain dari diri. Makanya bila saat istinja pakai gue, lu contoh akan anak muda.
Bila kotoran keluar jangan sampai tahyun. Bila tahyun awak saibukan najis. Belum tidak jelaskan semuanya. Karena salah satu nama diri itu napas. Begitu dia keluar masuk namanya napas. Bila kata kotoran keluar, entah kencing apa berak, tahyun, hina, maka seluruh tubuh najis. Hati-hati jangan. Jadi saat kotoran keluar jangan sampai tahyun. Mau lebih jelas? Itu tidak boleh jelaskan habis. Nih, waktu nafas keluar nih baik empat namanya. Ada nafas, ada impas, ada tanpas, ada hanipas. Gimana tidak bisa dipelajari? Kenapa orang Islam tidak tahu? Andai kata orang Nasrani dan Majusi mengetahui rahasia turun naik nafas selama baina yadayh, selamat ini. Tahu kenapa orang Islam tidak tahu? Allah kasihan. Sudah diterima orang doa ibadah, istijabah itu tahu. Rasulullah bilang Pak Aibah, man akhraja nafasin bil ghairi dzikrillah fa huwa mayyit mislul hayawan. Yang tersinggung hadis mislul hayawan dunal baqarah wa huwa kal khinzir. Siapa yang kada tahu zikir turun naik nafas seperti binatang ya. Lain sapi tapi kada lain babi. Manusia itu ada dua. Nah, hati-hati makanya belajar. Yang mungkin tuan guru kita Haji Kasdalani kan ada ilmunya. Ngaji, fikih dikaji, tauhid dikaji, tasawuf dipelajari. Abang guru ya mengajar berbagai ilmu diajarkannya, bagi ilmu yang berdoanya, tauhid dan fikih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasanya. Jelas? Kenapa fikihnya? Ulangi kan? Berbagai ilmu diajarkannya, bagi ilmu yang berdoanya, tauhid dan fikih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasanya. Itu dibaca, jangan ada diambil pelajaran kan? Ngaji fikih sekadar mensahkan ibadah, ngaji tauhid mensahkan keyakinan, ngaji tasawuf membersihkan zahir batin. Nah, maka sempurna hanya mandoa hanya sempurna bila nabi dahani selamat berkat Rasul
Masya Allah, ini doa. Siapa yang punya saya? Siapa yang punya saya? Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Aziz. Mau tahu siapa beliau? Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Aziz. Siapa beliau? Begitu orang tua beliau melihat istri beliau mengandung Pak Ibu, beliau pun tahu sudah bahwa anak beliau ini bakal jadi wali. Dalam paruh itu Habib Abu Bakar bin Abdul Aziz, Al-Habib Abdullah, Abah Sidin, Bapak Sidin, orang tuanya beliau mengetahui bahwa anak beliau yang masih ada dalam kandungan istrinya bakal jadi wali kutub. Masya Allah. Makanya siapa yang amalkan syair ini, kalau tidak dia yang jadi wali, anaknya, kalau dia anaknya, cucunya, kalau dia cucunya, buyutnya, mesti ada keturunannya yang jadi wali. Karena di dalam syair itu ada dua orang yang Allah angkat menjadi seorang wali, bahkan mencapai martabat wali. Siapa? Habib Ulum bicara. Ini Habib Ulum adalah Habib Mahmud Idrus. Jadi Habib Ulum namanya Al-Habib Mahmud Al-Idrus. Jadi Sidin selalu mesankan lawan Ulum antum supaya lagi ini membacanya. Insya Allah Allah berikan tutup ilmu, Allah bukakan rahasia semua ilmu. Masya Allah, Allah bukakan rahasia ilmu. Alam serta isi dibuka. Mana buktinya? Masya Allah. Anta sahatul aqwam bika suratul rahman wa jama'an Bismillah kita buka. Fakashafna 'anka ghita'aka wa basarka al-yawma hadid. Itu yang punya siapa tadi? Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Aziz. Kalau marga orang Al-Idrus bukan menyombongkan. Kalau marga orang Al-Idrus itu artinya apa? Tokoh pimpinan semua sufi. Bukan menyombongkan. Semua keturunan juriannya Rasulullah yang marganya Al-Idrus itu artinya apa? Tokoh pimpinan semua sufi. Makanya gelarnya Al-Idrus. Di usia masa anak-anaknya saja udah jadi wali kutub. Allah yang punya kehendak, nggak bisa. Kalau masih anak-anak udah jadi wali. Kita sejak umur berapa Pak jadi wali? Alhamdulillah bro, sejak umur 30 pas ngawin anak-anak udah sekalinya udah nikah tolong juga jadi wali. Ya udah, sedikit lagi. Nabi lahir sudah sunat. Tolong pelajari istinja batin. Istinja jahirnya di fikih, istinja batin di hadis. Yang kedua, kenapa Rasulullah lahir sudah berjalan? Menurut sunat laki-laki ke perempuan berjalan sunat, tidak apa-apa. Tapi apa yang dikehendaki Rasulullah masuk berjalan? Ambil hadis Nabi,
Man nadhara min syai'in falam yarallah fahuwal batil. Barang siapa yang dia memandang sesuatu tidak dipandangnya wujud Allah, pandangannya berdosa. Kenapa Pak? Begitu bangun tidur sudah berdosa padahal belum melihat yang bukan. Kenapa begitu bangun tidur sudah berdosa padahal belum lagi bicarakan aib orang karena salah pilih. Ini siapa yang dilihat? Makanya sebenar-benar diri tak kalah bangun tidur. Kenapa Rasulullah ajarkan doa? Kenapa doa ini cuma dihafal nggak dipelajari? Kalau kita bilang anak kita yang kecil, dia TK juga dia hafal. Alhamdulillahilladzi ahyana. Garis bawahi dulu ahyana. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Sebenar-benar diri adalah pada ketika engkau bangun tidur. Tilik hayat. Sekali lagi, tilik hayat. Siapa hayat? Siapa hayat? Apa arti hayat? Hidup. Dengan hidup ini pian kan? Nampian dengan hidup. Namun pian dengan hidup jangan lagi nanti sifat 20. Bukankah Allah yang bersifat dia menghidupkan? Nah, maaf atau kulit-kulit hancur kita. Belum lagi dua karena hayat adalah Allah tajalli kepada hayat. Amin. Adalah Allah tajalli kepada hayat dan hayat tajalli kepada Nur Muhammad. Alam satesi dari mana? Nur Muhammad dari hayatnya Allah. Allah Ta'ala ingin dikenal, tajalli dia kepada hayat. Hayat tajalli kepada nur. Ini nurnya salaman, berarti siapa? Makanya hati-hati ini. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ini bujur-bujur. Hayat itu ditilik, belum kembalikan dalam kitab. Antum mah punya banyak kitab, punya kitab Syarah Aini, punya Syarah Aini. Udah baca belum? Di dalam kitab Syarah Aini belum beritahu. Siapa itu? Al-Baqi Muqaddam siapa nama beliau? Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi Sabul Mirban. Masya Allah. Saat Faqih Muqaddam, gelar beliau Faqih Muqaddam, saat beliau di kamar khalwat, terdengar 3 suara yang orang yang menyuarakan tidak ada. Cuman suara ini adalah dari ayat Quran. Apa yang didengarkan lawan Faqih Muqaddam? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernapas, tiap yang berjiwa pasti mati. Langsung Faqih Muqaddam jawab, aku tidak memiliki jiwa. Biar hidup mati kan, sakit. Baca kitab. Orang pemangkitan punya banyak kitab. Mesti hafal kitab itu. Faqih Muqaddam di kamar khalwat, suara ayat Quran didengarkan, orang yang apa namanya yang membacanya tidak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang berjiwa pasti mati. Langsung beliau jawab, aku tidak memiliki jiwa. Ayat yang kedua lagi ayat Quran itu didengarkan. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Apa saja sesuatu bakal binasa. Dijawab sini langsung, aku bukan sesuatu itu. Tolong dipelajari supaya jangan hancur. Ayat yang ketiga, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Akulah kenyataannya. Pelajari tolong itu supaya nih jangan hancur. Nih
sampai dalam kubur jangan. Ya Ustadzana al-A'lam Syaikh Al-Fakihil Muqaddam, ya Allah, ya Ustadzana al-A'lam. Makanya gelarnya Fakih Muqaddam ini apa? Syekhus Syuyukh, maha guru. Betul? Syekhus Syuyukh. Ya Ustadzana al-A'lam Syaikh Al-Habib Al-Fakihil Muqaddam, ya Allah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, belum tidak bisa bicara tentang ini terlalu banyak. 3 jam ada tuntungnya. Kalau kita nang di dapur sama paham. Nah, mungkin walau sekilas yang belum sampaikan lawan Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan peringatan malam ini tidak sekedar peringatan, tapi betul-betul ajak kita untuk menjadikan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sebagai uswatun hasanah, agar juga kita bisa bertemu Allah dan selamat dunia akhirat, dapatkan syafaat. Itulah yang mungkin bisa belum sampaikan. Ampun maaf sekali lagi kepada para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kesalahan, kekhilapan, sikap dan tindakan yang kurang disukai, mudah-mudahan kita semua saling membukakan pintu maaf itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alin nabi wa bisu suratul Fatihah.